Kembali lagi di channel YouTube Sumut Bersinar dengan program Tanya BNN. Sebelumnya saya mau ingatkan lagi, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel YouTube ini karena kami akan bagikan info-info menarik untuk sobat BNN semua. Saya Rifa Yolanda Azahra dan di samping saya sudah ada narasumber kita, Bapak AKP Bambang Sulistyo SH. Hai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk generasi milenial. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang jabatannya sebagai Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti yang disingkat Wastati. Gimana Pak? Udah siap belum nih Pak untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat BNN? BNN harus siap untuk itu siap semua. Ya Pak ya. Jadi Pak, kita udah ngerangkum beberapa pertanyaan dari Sobat BNN Pak. Ini pertanyaannya begini Pak. Jadi ketika ada tangkapan Pak, ada penangkapan tuh, kan ada barang buktinya Pak. Barang buktinya berupa kendaraan ataupun narkoba gitu. Jadi yang pengen diketahui oleh Sobat BNN ini, barang buktinya itu dikemanain sih Pak? Gitu Pak, silakan dijawab Pak. Baik, terima kasih untuk penanya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri saya tadi ya. Iya, Pak. Saya adalah Kasih Wastati Bambang Sulistyo ya. Jadi dalam penangkapan itu belum ada, saya jelaskan lagi, belum ada, tetapi tahap penahanan. Nah, pada tahap penahanan itu diantunkan oleh penyidik surat sita, penyitaan. Nah, penyitaan inilah berdasarkan surat penyitaan dilimpahkanlah barang bukti beserta tahanan dan barang bukti sifatnya narkotik. Ya, dan non narkotik seperti kendaraan itu diserahkan dan dilimpahkan ke seksi Wastati. Nah, melalui administrasi. Demikian. Nah, administrasi makanya di situ kita tuh menerima, ya kan? Tugas kita tuh menerima dan untuk terwujudnya tertib administrasi di lingkungan kerja di BNN di dalam proses penyidikan. Nah, ini dia. Jadi kita tuh menerima, mencatat, menerima, mencatat, mengontrol, mengeluarkan dan memusnahkan. Nah, ini tugas-tugas dari Wastati ini. Ya, dari menerima, mencatat, ya kan, menyimpan dan mengontrol dan memusnahkan dan mengeluarkan barang bukti sesuai dengan prosedural. Nah, jadi kalau misalnya itu barang buktinya berupa narkoba itu dimusnahkan ya kan Pak? Ada prosedurnya, tentu tidak langsung dimusnahkan, benar, tentu Pak. Ada prosedurnya. Prosedur yang Bapak bilang tadi ya. Iya, Pak, ya? tentu ada prosedurnya. Setelah penyidik memisahkan barang bukti yang untuk diajukan dan atas izin dari penyidik memberikan atau mengirimkan surat izin memusnahkan kepada kejaksaan dan baru surat izin itulah dilampirkan ke Wastati untuk izin pemusnahan. Nah, dengan berita acara pemusnahan barang itu dikeluarkan untuk segera dimusnahkan. Nah, itu demikian. Oh, begitu Pak. Jadi Pak, kalau misalnya untuk kendaraan tadi Pak, itu di gimana? Nah, kendaraan, ini dia, di kendaraan tetap kita kumpulkan. Nah, ini makanya tadi kan dibilang tadi ada fungsi pengontrolan, ya, kontrol, baik itu kendaraan tetap dikumpulkan di dalam suatu tempat yang memang sudah kita siapkan di BNN. Nah, setelah itu atas, ya kan, izin dari kejaksaan tahap 2. Ya, ada tahap ke-21, ada tahap 2, ya kan. Nah, atas izin tahap 2 nanti penyidik menyurati kita bahwasan kendaraan ini beserta dengan barang bukti yang disisakan dan tahanan akan diserahkan bersama-sama melalui berita acara. Demikian. Nah, ini jadi tidak kita kemana-mana kan, tapi tetap kita koordinator, saya sebagai koordinator mengecek setiap hari, ya. Pengecekan itu berkala. Ada tiap hari, ya, bulanan, ya, setelah kita catat. Nah, dan ini kita laporkan keadaannya dan lain sebagainya. Makanya kita tuh sekarang zamannya mendokumentasikan semuanya, hal-hal yang sifatnya kecil, sekecil apapun harus kita dokumentasikan. Dari surat menyurat, ya kan, kita teliti sama nggak barang bukti yang dari surat tadi kita terima. Ya. Nah, dari surat menyurat tadi kan berita acaranya datang sama kita cek kali. Nah, kita teliti barangnya sama, berat jenisnya. Nah, disaksikan dan kita foto, kita masukkan ke ruangan khusus yang telah disiapkan oleh BNN. Nah, dan difoto kembali. Nah, ini
Nah, Berarti kendaraannya itu nanti diserahkan dengan sama-sama dilepaskan gitu ya kan Pak? Kalau misalnya tahanannya sudah diserahkan. Iya, nanti dalam tahap 2 itu diserahkan ke jaksa, kendaraan, tahanan, serta berkas-berkas yang lainnya oleh penyidik. Tapi narkobanya nggak diserahkan juga ya kan Pak? Tetap yang disisakan juga, itu Pak? diserahkan untuk disidangkan. Jadi yang kan ada yang disisakan, kan yang yang dimusnahkan kan ada kita sisa untuk sebagai petunjuk lebih lanjut. Baik Pak. Pak, jadi nih Pak, kalau barang buktinya masih dalam tahap penyelidikan kan Pak, bisa nggak barang itu diminta sama pihak keluarganya Pak? Baik, saya jelaskan sekali lagi. Diwastati tidak diberi wewenang untuk mengeluarkan barang bukti yang sifatnya sudah sitaan. Nah, itu adalah wewenang dari penyidik untuk pengembangan kasus dikembangkan. Nah, silakan. Ini bukan wewenang dari Wastati, ya. Jadi tidak diberi wewenang untuk mengeluarkan. Tapi kan Pak, kebanyakan orang-orang itu Pak memakai mobil rentalan untuk mengantar-ngantar sabu gitu Pak. Itu gimana Pak? Boleh nggak Pak diminta sama pihak rentalannya tersebut Pak? Mobilnya kenapa? Karena kan mobilnya itu mobil rentalan gitu Pak untuk ngantar-ngantarin sabu. Jadi boleh nggak Pak mobil tersebut diminta oleh pihak rentalannya tersebut gitu Pak? Ya tentu saja tidak. Dia sudah merupakan alat bukti. Nah, berarti jadi betul-betul tetap boleh, ya, disita. Nah, kan di BAP itu udah disita gitu kan. Nah, ini dia. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas Terima jawabannya, kasih. Pak. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua aja. Amin, ya rabbal alamin. Jadi begitu Sobat BNN, sudah jelas jawaban dari Bapak Bambang Sulistyo ya kan? Iya. Jadi sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartudak.